Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Rosma Kitchen. Hari ini saya akan unboxing barang-barang dari KitchenAid. Ini adalah barang-barang baking dan cooking senilai puluhan juta rupiah. Nah, aku penasaran banget nih isinya apa. Kita akan buka satu-satu yuk. Sekarang kita akan buka yang ini dulu ya. Nah, kita akan buka ini isinya apa. Udah deg-degan banget, udah kayak anak kecil yang habis ulang tahun ya. Ini gede banget dan berat banget. Hah? Kenapa? Ini bukan PS5. Kita akan buka. Oh. Apakah isinya? Sudah terlihat box merah. Wah, ternyata yang aku butuhkan. Wah, warnanya cantik banget, merah. Nah, kita atur dulu ya. Nah, ini bener-bener perlengkapan masak nih. Semuanya ada nih, lengkap. Oh my god, ini berat banget. Panci kesukaanku. Nah, panci lagi. Panci lagi. Kita akan buka satu-satu pancinya. Mulai dari yang ini. Ini panci berukuran 22 cm. Kayak habis ulang tahun. Nah, buat merebus spaghetti. Ini pancinya dalam banget. Jadi buat rebus-rebus kentang, pasta ya. Ini sangat pas banget ukurannya. Dan ini ternyata pancinya juga anti lengket. Jadi setiap kali aku baking class, aku selalu info ke teman-teman semua kalau panci yang bagus itu adalah panci yang tebal, terus bawahnya juga berat kayak gini. Kenapa? Karena ini panasnya stabil, kemudian masakan yang kita makan itu kandungan gizinya tuh tidak banyak yang terbuang ya. Dan di sini juga bisa digunakan di kompor listrik ternyata ya. Dan ini 3 lapisan nonstick, jadi ini aman buat kesehatan ya. Selanjutnya ini panci juga. Nah, ini juga panci lengkap dengan tutupnya ya. Nah, ini kalau kita pengen merebus dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Next, ini tetap panci tapi ini kayaknya ukurannya lebih besar, cuman dia tidak terlalu deep ya, tidak terlalu dalam. Buka lagi. Oh,
Oh, ada yang menarik di sini. Jadi biasanya saya kalau membuat daging itu bakar dulu sebentar biar dapat efek gosongnya, burnnya, coklatnya. Baru saya masukin ke dalam oven biasanya ya. Itu kenapa saya masukin ke dalam oven, biar panasnya merata, dan ternyata panci ini bisa langsung dimasukin ke dalam oven, jadi nggak usah dipindahin lagi ke wadah yang lain. Jadi kita masak ini, misalnya kita memanggang daging ya atau ikan, kemudian kita angkat dari kompor, kita masukin aja sekalian sama panci-pancinya ya, jadi ini aman, jadi bagus banget. Selanjutnya, nah ini nih yang berat banget karena ini adalah Dutch oven with lid. Adalah ini tuh bahannya sangat bagus buat kesehatan. Gimana sih cara bukanya? Ini adalah bahan panci kesukaan aku. Jadi aku biasanya beli panci ini di luar, dan tapi ternyata di Indonesia juga sudah banyak ya yang menjual panci ini. Jadi aku selalu bilang panci itu adalah investasi. Kenapa? Karena panci yang mahal itu tahan lama. Maksudnya bisa kita wariskan ke anak sampai cucu. Jadi ya. Nah, ini juga aman buat masuk ke dalam oven ya. Jadi kalau mobil ini yang kualitas mahal ya. Ini yang paling mahal. Ya. Ini juga berat banget, ada kali 5 kilo, 6 kilo ya. Jadi dari bahannya aja bisa kelihatan ya. Jadi kalau kalian pengen investasi, jangan investasi di tanah, bukan, maksudnya investasi di panci ya, khususnya karena panci ini merupakan salah satu sumber kesehatan. Jadi maksudnya sayang gitu loh kalau misalnya kita makan tiap hari kan masaknya menggunakan panci, tapi panci yang kita gunakan itu tidak berkualitas bagus. Itu salah satu penyumbang penyakit bagi orang-orang. Misalnya sekarang kan banyak banget orang cancer, ternyata mereka itu mendapatkan salah satu penyakit itu biasanya dari penggunaan panci. Nah, panci itu biasanya aku lihat orang-orang tuh menggunakan yang bahan aluminium. Itu bahaya banget aluminium kalau dijadikan panci, karena racunnya bisa masuk ke dalam makanan yang kita buat ya. Jadi sekarang tuh banyak banget orang-orang yang tidak tahu tentang kualitas panci. Mereka pikir itu sama aja, padahal enggak. Jadi jangan pernah menggunakan panci yang terbuat dari aluminium, karena itu merupakan salah satu penyebab penyakit kanker ya. Jadi orang-orang tua dulu ya, khususnya salah satunya ibu aku tuh kalau masak menggunakan panci aluminium, ternyata tuh nggak boleh sama sekali ya. Jadi harus pintar-pintar memilih panci. Nah, ini selanjutnya, ini juga panci ya. Nah, ini bahannya sama yang merah ini. Jadi di sini ada tiga macam ya bahannya. Dari KitchenAid ini ada 3 macam bahan pancinya itu berbeda. Tapi kalau aku tuh sukanya yang paling berat. Karena semakin berat itu semakin bagus buat kesehatan, dan harganya juga pastinya jauh lebih mahal ya. Ada satu panci yang bisa seharga 1 motor loh. Iya. Nah, selanjutnya ini juga sangat berguna banget. Ini adalah baskom yang 3 ukuran ya. Buat cuci-cuci sayur, cuci-cuci ikan ya. Ini ada 3 ukuran. Oke. Selanjutnya, nah ini perlengkapan yang wajib kalian punya ya. Ini tong. Ini tong. Buka nggak? Ini tong buat ngebalik ikan kalau dibakar atau ngangkat pasta. Selanjutnya ada centong sup ini, karena dia lebih dalam. Jadi dia lebih deep, jadi buat ngangkat kuah.
Kemudian ini garlic press. Ibu-ibu kalau biasanya yang menggunakan ini biasanya orang-orang yang masak menu-menu praktis ya, menu-menu Eropa. Ini jadi bawang putihnya tuh nggak perlu dicincang atau di blender lagi. Jadi ini ya, jadi dia lebih wangi ya. Selanjutnya ada peeler ya, jadi tidak usah susah-susah menggunakan pisau buat mengupas wortel, apple, terus apalagi apple, kemudian jadi ini buat sayur, buah bisa kalian gunakan ya. Selanjutnya ini buat membalik ikan ya. Jadi ternyata setiap alat-alat itu punya fungsi yang berbeda-beda ya. Nah ini nih ya kan flex turner. Jadi ini buat ngebalik ikan. Terus ini bisa buat semuanya ya. Nih. Buat ngambil yang ada kuahnya juga, tapi tidak terlalu deep. Nah ini yang penting, biasanya kalau kita melihat resep-resep luar itu selalu menggunakan takaran 1 cup atau per mili ya. Jadi ini cup-cup yang wajib kalian punya, di rumah ya, cup-cup ini. Oke, selanjutnya apa itu? Oh ini. Nah ini buat pasta, ini juga buat pasta, buat ngaduk pasta biar pastanya tidak lengket di dasar panci ya. Namanya pasta server ya. Ini buat ngaduk pasta. Oke, ini semuanya isi dari box yang pertama. Sekarang kita akan buka box yang kedua. Nah ini box yang kedua, kita akan buka box yang kedua. Nah kira-kira ini isinya apa ya? Ini lebih kecil boxnya dari yang tadi. Oke. Nah, ini juga masih peralatan masak. Oke. Ini ada saringan. Nih, kokoh banget saringannya ya, dan pinggir-pinggirannya itu bukan besi. Biasanya saya paling sebel sama saringan yang oglek-oglek ya, jadi cepat rusak. Selanjutnya ada saringan juga, tapi ini saringannya lebih besar ya. Lubangnya lebih besar dari yang pertama. Dan ini juga sangat kokoh ya, sangat kuat. Selanjutnya ini ada spatula ya. Ini buat ngaduk-ngaduk adonan. Oke. Selanjutnya ini juga buat masak. Misalnya ngangkat, kita pengen ngambil sayur tapi kita nggak mau kuahnya ikut, gunakan ini ya. Selanjutnya ini adalah hand whisk. Kalau misalnya kita pengen buat adonan tanpa menggunakan hand mixer atau stand mixer, gunakan balloon whisk atau hand mix ya. Selanjutnya ini adalah pelembut, penghancur kentang atau ubi ya, masher ya. Nah di sini ada wok ya, ada wok. Di sini ada wok 3 ukuran, dan ini anti lengket juga. Ini lebih dalam, jadi lebih enak kalau misalnya bikin sesuatu. Ini bisa juga pasta, tapi porsi kecil, dan ini enak karena dia dalam banget ya ininya, tingginya. Kemudian ini buat goreng-goreng, tumis-tumis. Selanjutnya ini juga sama,
ya, tapi ini ukuran sedang. Oke. Next box. Next kita buka box yang ketiga. Ini lebih berat. Kita mau lihat isinya apa ya. Oh, ini stand mixer. Oke. Ya, saya lebih suka dikasih kado alat-alat masak daripada yang lain-lain. Kalau dulu suka tas, kalau sekarang suka mixer. Karena saya mengoleksi mixer-mixer yang berwarna-warni. Nah, kita buka. Oke. Oke, ini berat banget. Gimana ya? Wah, belum kah? Wah, coba lihat. Aku sih udah punya ya beberapa warna. Semoga ini warnanya belum aku punya warna yang ini. Ya, ini warna yang aku mau. Ini warna pistachio. Tapi bukanya gimana? Berat banget. Ibu juga bantu tarik ya biar. Nah, ini warnanya salah satu best seller ya, warna ini pistachio ya, warnanya pistachio. Sama baju aku hari ini. Nah, aku pengen jelaskan sedikit tentang mixer ini. Kalau ada yang sering lihat baking class aku, di belakang biasanya tuh banyak warna-warni mixer merek KitchenAid ini. Kenapa? Karena aku suka banget sama mixer ini karena warnanya yang cantik. Selain itu, ini juga sangat bagus dalam pembuatan cake. Salah satunya Wish-nya ini tuh cepet banget kalau kita menggunakan Wish ini, cepet banget dia membuat si kocokan putih telur itu ngembang ya, dan ngembangnya itu stabil. Nah, aku pengen jelaskan sedikit di sini mixer KitchenAid ini ada 3 pengaduk. Ini yang pertama namanya hook. Ini berfungsi buat mengadon roti ya. Kemudian ini adalah pedal. Ini berfungsi buat melembutkan butter atau mengocok adonan cake yang tidak membutuhkan banyak udara, misalnya butter cake ya. Ini kita kocok pakai ini. Kemudian ini buat mengocok buttercream atau meringue atau bolu yang akan kita bikin mengembang. Salah satunya chiffon cake atau apa lagi ya? Butter cake bukan. Genoa ya, Genoa. Jadi dia punya 3. Nah, di sini juga ada tambahan alat yang dimana ini kalau kita pasang pada waktu kita gunakan ya, ini jadi ini mencegah si tepungnya itu tumpah-tumpah karena dia udah ada lubangnya sendiri di sini ya. Nah, jadi kayak gini, kita pasang kayak gini, nanti kita masukkan tepungnya dari sini atau bahan-bahan yang lain ya. Oke, ada lagi? Nah, ini adalah barang-barang yang dikirim oleh KitchenAid buat kita pakai baking dan cooking nanti. Nah, sekalian saya akan rekomendasikan barang-barang yang kalian wajib miliki di dapur. Nah, di sini ada hand wish ya. Kemudian ada centong sup. Kemudian ada peeler ya. Kemudian ada sutil. Ini bisa buat numis-numis. Kemudian ada saringan. Kemudian di sini ini yang wajib banget kalian punya. Dulu inget banget waktu pertama kali masuk dapur, aku cuma punya 1 teflon ini. Ini aku pakai buat goreng, buat masak. Pokoknya 1 panci goreng, kukus, masak. Jadi ini kalian bisa harus punya ini. Dan kalau misalnya kalian mau bikin sup-supan, boleh beli panci yang berukuran sedang ya, nggak usah gede-gede amat ya, nggak perlu yang gede-gede banget. Nah, di sini juga satu masukan kalau kalian sudah yakin suka akan baking, kemudian pengen usaha, nggak ada salahnya kalian wajib memiliki hand mixer ini ya.
Nah, bagi teman-teman yang pengen bertanya seputar barang-barang yang kita review hari ini, kalian boleh komen di kolom bawah. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!